Rangkaian demonstrasi di berbagai daerah pada 25 hingga 31 Agustus 2025 telah memakan korban jiwa. Pengemudi ojek online Alvan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polri di Penjompongan, Jakarta Barat. Seorang pengemudi becak di Solo, Jawa Tengah, Sumari, meninggal dunia akibat terkena gas air mata saat demonstrasi pada 29 Agustus 2025. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pengemudi ojek online Rusdam Diansyah meninggal dunia usai dikeroyok massa dalam demo di depan kampus Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Sementara sebanyak 4 orang meninggal dunia usai massa membakar gedung DPRD Makassar pada Sabtu 30 Agustus 2025. Korban adalah M. Akbar Basri, fotografer yang juga anggota Humas DPRD Kota Makassar. Sarinawati, pegawai DPRD Makassar, Saiful Akbar, Kasih-Kesra Kantor Kecamatan Ujung Tanah Makassar, dan Budi Haryadi, anggota Satpol PP Kota Makassar. Pemirsa, saat ini sudah bersama saya Ketua PBHI, Bang Julius Ibrani. Selamat sore, Bang. Selamat sore, terima kasih. Bang Julius, ini boleh diberikan tanggapannya mengenai kerusuhan dan perusakan serta penjarahan yang terjadi beberapa hari terakhir di Jakarta. Ya, berdasarkan hasil investigasi kami, monitoring kami sejak tanggal 25 kemarin, kami melihat bahwa memang ada kelompok-kelompok tertentu yang bukan merupakan kelompok dari masyarakat sipil, yang masyarakat memang merasa haknya tertindas, dan bukan juga dari kelompok mahasiswa yang kemudian berkumpul dan menyampaikan aspirasi pendapat di hadapan publik. Nah, kami melihat kelompok-kelompok ini memang sengaja dikerahkan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam bahasa populernya anarkis. Dia merusak properti, memancing kemarahan publik, kemudian menciptakan suasana mencekam, mengarahkan orang untuk menjarah dan segala macam yang pada intinya adalah menciptakan satu kericuhan tertentu. Dan di kelompok ini kami bagi ada dua berdasarkan monitoring kami. Pertama, kami melihat memang ada kelompok-kelompok yang secara organik terlatih, gitu ya, memang dengan gestur yang berbeda dengan kerumunan pada umumnya. Dia dengan tenang, kemudian dia bergerak mengambil langkah provokatif baik terhadap aparat keamanan, gitu ya, ataupun aparat penegak hukum. Lalu kemudian mengundang kelompok-kelompok kedua yang memang kami lihat kelompok kedua ini adalah backup dari kelompok pertama tadi untuk istilahnya apa ya, mengamplifikasi kerusakan-kerusakan dan tindakan-tindakan melawan hukum, termasuk tindakan vandalisme yang tadi. Nah, ini harus dipastikan bahwa kericuhan, kerusuhan, pembakaran, penjarahan itu datangnya bukan dari kelompok masyarakat pada umumnya. Bisa dikatakan lebih dari 2 kelompok dong? Lebih dari 2 kelompok. Paling tidak kami melihat di situ ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok yang terpisah meskipun dia berada dalam satu kerumunan, baik itu di DPR dan beberapa titik lainnya, termasuk yang kemarin di depan Polda Metro Jaya. Gitu. Baik, ini apakah ada korelasinya dari pemantauan Bang Julius ini dari kunjungan ataupun waktu pas Bang Julius posting video tanggal 28 Agustus? Ya tentu, jadi kami baru merasa yakin mendapatkan kesimpulan itu karena di tanggal 25 kami hanya mendapatkan agregasi di berbagai macam platform, mulai dari WhatsApp, kemudian media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan yang lain. Di 27 ada pengerahan yang menurut kami itu bukan masyarakat asli, bukan masyarakat total, dan kemudian narasinya sudah mengungkapkan satu kebencian, memang narasi amarah. Jadi dia menggeser atau mendistraksi hal-hal yang substansi terkait dengan penindasan atau situasi ekonomi sosial masyarakat yang terpuruk kepada hal-hal yang menciptakan emosi. Bang Julius juga sempat menyampaikan pernah bertemu dengan pria yang berbadan kekar. Nah, ini menarik. Menurut Bang Julius, siapakah sosok pria yang berbadan kekar ini? Ketika kita di lapangan, ketika kita berkumpul dengan kerumunan massa, di situ kalau bagi kami orang lapangan bau badannya saja sudah bisa kita bedakan, gitu ya. Mana yang bau matahari karena dia sibuk ngojek, gitu ya. Mana yang pakai parfum-parfum tertentu, dan beberapanya memang kami ajak diskusi, kami perhatikan dari gestur tubuh, kemudian bentuk tubuh, dan kami juga melihat beberapanya memang ada yang bawa perangkat seperti batu, botol, bom molotov, belati dan segala macamnya. Gestur yang well trained, physically well trained, strategically well trained, dan dia begitu tenang menghadapi situasi, lalu memancing kemarahan dengan sesekali memukul aparat keamanan dan segala macam, bahkan memicu
kemarahan dengan tindakan-tindakan yang lain, lalu diamplifikasi oleh kelompok kedua yang tadi saya bilang masa kiriman. Dan ini yang kemudian terjebak di dalam masa masyarakat, memang masyarakat awam yang memperjuangkan haknya. Dan itu kami lihat jelas, memang dalam posisi gerimis menjelang hujan dan dalam situasi yang tensinya cukup tinggi, sehingga dokumentasi itu juga cukup sulit kami dapatkan. Dan ini kelompok yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa. Nah, ini yang harus kita identifikasi. Oke, apakah saya bisa menyebutkan ataupun mengidentifikasikan untuk kelompok satu ini adalah masa bayaran yang memang diminta untuk membuat kerusuhan? Saya tidak melihat transaksi pembayaran itu, gitu ya. Cuman di lapangan ketika mereka ngobrol dan segala macam, karena dalam situasi seperti itu menanyakan apakah Anda dibayar atau tidak, itu membahayakan keselamatan kita juga, gitu. Jadi kita mesti betul-betul memposisikan diri sebagai bagian dari mereka, lalu mendengar obrolan mereka, dan memang di situ ada semacam upah lah bagi mereka yang turun ke lapangan. Dan oleh karenanya kebanyakan mereka itu bukan yang memang asalnya dari Jakarta, tempat-tempat yang jauh. Itu termasuk beberapa titik yang kemarin kami perhatikan di Jakarta Utara dan Ancol. Pidato Presiden begitu ya. Kerusuhan hingga berujung ke penjarahan ini berujung adanya dugaan tindakan makar dan terorisme. Kalau menurut Anda? Kelompok mana yang dimaksud melakukan makar, kelompok mana yang melakukan teroris, itu justru menciptakan antipati. Statement itu ketika dia tidak mengelaborasi lebih detail, maka menganggap bahwa keseluruhan gerakan sosial yang dibangun oleh massa yang murni ini dianggap sebagai stigma negatif. Presiden dan kemudian tim harus menjelaskan yang mana yang Anda maksud sebagai kelompok perusuh, yang mana yang bukan, yang betul-betul memperjuangkan. Dari kerusuhan yang hingga saat ini bisa dikatakan masyarakat masih gelisah begitu, khawatir akan ada demo-demo selanjutnya. Siapa oknum ataupun dalang yang menginginkan adanya aksi ataupun kerusuhan ini sih? Mereka-mereka yang tidak ingin, atau mereka-mereka yang sengaja menciptakan kemarahan publik dan tidak ingin proses jalannya pemerintahan ini berjalan dengan tenang dan damai. Itu bisa jadi kelompok-kelompok yang kita sebut oposisi, atau mungkin kelompok-kelompok politik yang sudah ditinggalkan oleh Presiden saat ini. Ini berujung pada satu kesimpulan adanya perebutan kekuasaan, dan ini yang tidak boleh terjadi. Karena dengan demikian kita melihat bahwa ada nasib rakyat yang sedang terpuruk, ada nasib ojol di situ, masyarakat pada umumnya di situ menghadapi situasi pajak yang mengalami kenaikan, ekonomi yang begitu lemah, lalu dimanfaatkan, gitu ya, disiasati untuk kepentingan politik kekuasaan. Akar masalah ataupun pemantik masyarakat akhirnya berorasi, mengeluarkan aspirasinya, apa murni hanya karena kesalahan ataupun kebodohan para anggota DPR yang tidak memiliki empati ataupun simpati kepada masyarakat? Masyarakat telah hampir setiap hari berbicara di media sosial, mengekspresikan kondisi keterpurukan. Titik pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah sosial. Ekonomi dia bicara tentang sulitnya untuk bertahan dari usahanya, mulai dari ekonomi real, informal, dan segala macam. Yang kedua adalah para kelas-kelas pekerja, baik yang kerja di perusahaan, kerja di pabrik, karyawan, pegawai di ring 1 atau ring 2 di Jakarta, itu juga mengalami keterpurukan. Ketika upahnya kemudian tidak beriringan dengan kenaikan harga, kenaikan sembako, kelangkaan barang, dan segala macamnya. Nah, situasi ini menjadi background, ditambah kebijakan soal pajak yang tidak berkeadilan, lalu ramai tentang hak gaji tunjangan dari pejabat negara. Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers dan menyampaikan akan menaikkan pangkat dari para polisi yang sudah berhasil mengamankan aksi demo kemarin. Apakah dari statement ini mengarah kepada Presiden lebih condong pro ke polisi dan bukan ke rakyat? Tanggapannya? Jadi satu kebiasaan yang memang terjadi di negara ini. Aparat yang bertugas, gitu ya, meskipun terjadi kesalahan dalam penugasannya, ketika tugasnya selesai diberikan apresiasi.
ini untuk menciptakan satu kondisi simpatik, tetapi dia nggak menjawab substansi. Gitu. Yang kita tidak dengar adalah bagaimana skema perbaikan ekonomi, bagaimana dengan upah murah yang terjadi, bagaimana dengan kondisi ekonomi. Itu yang kita tidak lihat. Sebetulnya dalam posisi pidato Pak Presiden dan juga dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan bahwa kondisi keamanan sekarang tereskalasi menjadi keamanan nasional. Yang artinya keamanan dalam negeri yang menjadi tupoksi Polri itu sudah digeser. Dikatakan istirahat, kami take over, kami tingkatkan dengan patroli-patroli dari tentara dan segala macamnya. Dan oleh karena itulah kami kemudian melakukan konferensi pers, mengeluarkan rilis pers, mengatakan jangan sampai ini menjadi cikal bakal darurat militer. Jelas kami khawatirkan, apakah kemudian kalau TNI turun ke lapangan dengan situasi konsep keamanan nasional seperti ini, keadaan menjadi lebih baik? Kan tentu tidak, karena itu bicara keamanan. Lantas bicara ekonomi dan sosialnya bagaimana? Kami yakin 100%, 1000% bahkan, ketika kondisi ekonomi dan sosial kita meningkat, paling nggak dalam kondisi normal saja, tidak akan ada kericuhan ini, maka tidak perlu ada pendekatan keamanan dalam negeri oleh polisi, dan juga tidak perlu ada pendekatan keamanan nasional oleh TNI. Kan begitu. Ketika unjuk rasa berubah menjadi pembakaran, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan, maka itu bukan lagi suara aspirasi. Justru itu adalah tindakan kriminal. Bangsa Indonesia tidak boleh kalah oleh pengacau. Tindak tegas siapa dalang dibalik kerusuhan ini. Jangan biarkan kepentingan segelintir orang mengorbankan keamanan rakyat dan merusak wajah demokrasi kita. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukan.